Kalau ada air kita masukkan teh, kan air itu kecampur air putih kecampur dengan teh, kita bisa pisahin kan mana teh mana air putih? Nggak bisa. Itu namanya mukhalid. Ya, sudah kecampur dengan sesuatu yang suci. Teh itu kan suci kan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata 'ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi wa kama nawahu aslafuna shalihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya fi baitin min buyutillah. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini, salat kita, zikir kita, iktikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah sedikit kita akan meneruskan pelajaran kita. Qala an-nazim rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa innama yasihu tadhirum bima utliqala musamalin wala bima bitahirin mukhalitin tagayyuran itlaqal ismi gayyara bitamihi awrihi aw lawnihi wa yumkinu istighna'uhu bisawnihi wa satni taghiran bi'udin sulbi aw warakin aw tuhrubin aw turbi. Ya. Kita akan meneruskan di kitab Thaharah ya. Kalau kemarin kita sudah membahas pengertian apa itu Thaharah dan juga air terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tahir mutahhir, air yang suci mensucikan. Yang kemarin sudah kita bahas tentang ma'un mutlak atau ma'ut tahur. Sekarang kita memasuki yang kedua, yaitu adalah tahir ghair mutahhir, air yang suci tapi tidak mensucikan, nggak bisa untuk berwudu, nggak bisa untuk bersuci. Di sini dikatakan la musa'malin wala bima bitahirin mukhalatin tagayyuran itlaqal ismi gayyar. Wa innama yasihu tadhirum bima, bahwasanya sahnya bersuci itu dengan air utliqa, air yang mutlak.
sudah dibahas kemarin. La musakmalin, bukan air yang musakmal. Berarti masuk yang kedua ini. Masuk yang tahir ghaira mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Kalau air yang tahir mutahhir, suci mensucikan. Tapi kalau dia sudah musakmal, sudah dipakai untuk bersuci yang wajib, maka sudah tidak lagi mensuci, tidak lagi bisa mensucikan, hanya tahir saja, enggak ghaira mutahhir, enggak bisa mensucikan. Ya, nanti musakmal di bait kitab tohara yang agak dijelaskan apa itu musakmal. Kemudian yang pertama air musakmal yang tahir ghair mutahhir. Kemudian wala bima, begitu juga air yang bitakhirin mukhalitin tagayyara, air yang kecampur dengan mukhalit, ya, kecampur, ya, air yang suci mensucikan seperti air aqua yang kecampur bitahirin dengan sesuatu yang suci mukhalitin, tetapi yang suci itu mukhalit. Jadi ada dalam sesuatu yang mukhalit, ada sesuatu yang mujawir. Apa itu mukhalit? Mukhalit adalah ma la yumkinu fasluhu, enggak mungkin untuk kita mempisahkan. Contohnya apa? Seperti air teh atau air kopi. Kalau ada air, kita masukkan teh, kan air itu kecampur air putih kecampur dengan teh. Kita bisa pisahin nggak? Mana teh, mana air putih? Nggak bisa. Itu namanya mukhalit. Ya, sudah kecampur dengan sesuatu yang suci. Teh itu kan suci kan? Ada nanti mujawir. Ya. Mujawir adalah ma yumkinu fasluhu anil ma, sesuatu yang kecampur tapi bisa untuk dipisahkan. Contohnya seperti minyak. Ada air, kemasukan minyak 1 sendok. Kita bisa pisahin nggak? Mana minyak, mana air? Itu namanya mujawir. Nah, yang kalau mujawir, ya, ke air kecampur dengan minyak, selama minyak itu suci ya, ya, itu kita pisahin minyaknya, ya kita buang minyaknya atau kita pisahin, kita ambil air yang putihnya, ya, boleh untuk berwudu. Tapi kalau kecampurnya sama mukhalit, ya seperti teh, seperti kopi, ya pokoknya kalau kecampur air nggak bisa dipisahin lah, ya, maka tidak bisa untuk bersuci. Airnya ini kalau sudah kecampur dengan teh, dengan sesuatu yang mukhalit, sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dengan air, maka tidak bisa untuk bersuci. Tapi tagayyuran katsira, tapi kalau berubahnya banyak, ya, kalau berubahnya banyak, ya, terkadang kan kalau berubahnya sedikit, ya, kena teh sedikit, itu nggak masalah. Ya, bahkan Nabi SAW tawaddo'a min qas'atin fiha atharu ajin. Nabi pernah berwudu, ya, di satu tempat baskom dah, ya, airnya itu atharu ajin, bekas adonan, adonan kan tapi nggak berubah air tersebut. Ada berubah, cuman berubah sedikit. Air yang bekas adonan, yang adonannya udah dibersihkan, tapi kan masih ada sisa-sisanya kan, asar wajib. Kemudian diisi air, karena adonan tepung itu kan berwarnanya bisa putih kan, tapi berubahnya sedikit air tersebut, nggak masalah.
Ya, yang apa namanya, yang nggak boleh bersuci kalau berubahnya itu banyak. Ya, tagayyuran katsiran. Kemudian itlaqal ismi ghayyara. Kemudian mutlaqul isim, nama air ini menjadi berubah. Ghayyara. Ya. Nama airnya ini menjadi ghayyara, berubah. Ukuran banyak nggak banyaknya itu, iya. Gimana nih namanya air itu berubah kan? Seperti ini kan air putih kan? Iya. Kalau kita masukin teh sedikit, ya orang masih mengatakan oh ini masih air putih gitu. Namanya belum dikatakan air teh, maka nggak masalah untuk bersuci. Tapi kalau namanya udah berubah, ya karena kecampur dengan teh dan orang katakan ini air teh, ya ghayyara, sudah berubah namanya, maka sudah tidak boleh untuk bersuci. Ya, ukurannya, patokannya seperti itu. Ya, pokoknya sedikit banyaknya itu salah satunya dengan namanya itu. Ya, namanya udah berubah belum? Kalau masih namanya air putih, atau namanya air aqua, atau namanya air di gelas, ya belum ada apa namanya, masih mutlak namanya, maka nggak masalah. Tapi kalau airnya itu sudah ganti, oh ini udah teh ini, ya, dan namanya air teh, maka nggak boleh lagi untuk bersuci. Fi ta'mihi, dalam rasanya. Oh ini rasanya udah teh ini, atau kecampur madu lah contohnya. Madu itu kan kadang nggak berubah warnanya air putih tersebut, tapi orang tahu oh ini udah air madu, ini rasanya udah rasa air madu. Kemudian aurihihi, atau baunya, ya air kecampur mawar, contohnya air mawar, warnanya wangi kan, tapi nggak berubah apa namanya ini, maka tapi baunya sudah bau apa namanya, udah bau mawar, maka walaupun warnanya nggak berubah, ya rasanya nggak berubah, tapi baunya bau mawar, maka nggak boleh untuk berubah. Aulaunihi, atau warnanya, warna teh, karena kopi teh ya itu kan bisa apa namanya, kelihatan ya, warnanya. Nah, itu yang kedua ya. Air yang tahir ghairu mutahhir. Yang pertama mustamal nanti akan dibahas. Yang kedua air mutlak yang kecampur dengan sesuatu yang suci, ya, yang sesuatu tersebut yang mukhalid, yang nggak bisa dipisahkan dengan air, dan banyak berubahnya, dan juga bisa berubah namanya. Kemudian wa yumkinu istighna'uhu bisaunihi. Nah, tidak bisa untuk menjaganya. Apa namanya? Dan mungkin, ya, dan memungkinkan istighna'uhu bisaunihi, untuk bisa menjaganya. Ini air, ya, contohnya di gelas atau ini. Kita bisa gak jaga air ini supaya enggak kemasukan teh? Nah, itu bisa kan? Ya, karena teh itu kan bukan tempatnya di sini, tempatnya di tempat, ya, tempat teh. Atau kopi masih kita bisa jaga, ya. Karena ada yang kita nggak bisa jaga, ya, dengan sesuatu yang memang seperti tumbuh di air tersebut, adanya di ayat tersebut. Contohnya apa? Wasatni, pengecualian taghiran bi'udin sulbi. Kalau airnya itu berubah karena batang pohon, ya, contohnya ada kolam kita, ya, di atas di bawah kolam itu apa namanya, ada batang-batang pohon jatuhan, ya, atau tumbuh batang pohon, ya, di situ pohon. Dan air ini berubah gara-gara batang pohon. Nah, ini nggak masalah,
Ya karena kita nggak bisa menghindari dari air tersebut dari batang pohon. Tapi kalau tadi dari berubahnya air itu dari kopi, dari teh, dari madu, itu kan kita bisa jaga. Ya kita bisa jaga. Tapi kalau dari pohon, kalau dari batang kita nggak bisa jaga. Kemudian awarakin min syajarin tanathur, atau dari daun-daun ya yang berjatuhan. Contohnya kita ada kolam di sebelahnya pohon. Ya, pohon kalau daunnya itu kan kalau musim gugur rontokan. Ya, daunnya berguguran. Jatuh ke kolam kita. Kolamnya itu yang tadinya bening karena banyak kejatuhan daun akhirnya berubah. Nah, kita bisa gak jagain daun supaya nggak jatuh gitu ya? Nggak bisa kan, kita nggak tahu kapan jatuhnya. Nah, ini kalau berubahnya itu karena daun yang berjatuhan, maka tidak masalah. Ya. Kemudian juga lubin atau lumut. Ya, lumut. Ya, kita punya kolam. Ya, kemudian timbul lumut. Ya, di dalam kolam. Ya, lumut itu apa di sini? Syai'un ahdar ya'lul ma' min tulil bukus. Sesuatu yang hijau yang timbul di air karena lamanya air di kolam tersebut. Ya, karena lamanya air kolam timbul yang namanya lumut. Kemudian air yang tadinya jernih, ya, kemudian karena ada lumut banyak berubah, airnya warnanya menghijau. Nah, berubahnya warna itu disebabkan lumut, dan lumut kan kita nggak bisa menjaganya karena memang tumbuh sendiri di dalam air. Nah, kalau berubahnya karena lumut, maka nggak masalah kita bersuci dengan air tersebut. Auturabit, ya, atau juga dengan turbit, ya, turab, tanah. Contohnya kita tahu kolam, ya, bawahnya masih ada tanahnya banyak gitu. Kemudian berubah air tersebut menjadi airnya seperti tanah. Itu nggak masalah, ya. Karena kita nggak bisa menjaga air tersebut supaya nggak kena tanah, karena memang adanya di tanah. Atau juga bitulil bukus, ya, atau berubahnya air itu karena memang lama ditinggalin. Kita punya rumah di daerah, kemudian kita tinggalin, kita ke Jakarta. Sebulan kemudian kita datang, bulan 2 bulan kemudian kita datang, dan air itu kan di kolam ada, ya, emang nggak dipakai kan, ngendep aja di situ. Kemudian berubah warnanya. Nah, ini berubahnya itu bukan karena yang lain, akan tetapi berubahnya karena kelamaan di situ. Air itu juga masih mensucikan, disebabkan karena tulul. Jadi itu ya, air, ya, yang tahir, ghairu mutahhir, yang suci tidak mensucikan, yaitu adalah air mustamal. Kemudian yang kedua, air yang berubah dengan sesuatu yang mukhalid, yang suci, yang mukhalid. Yang mukhalid itu yang nggak bisa dipisahkan dengan air dan berubahnya banyak, sehingga air itu berubah namanya, yang tadinya air jernih atau air putih menjadi air teh atau air kopi. Tapi ada juga yang bisa berubah, bercampur dengan sesuatu yang suci, yang mujawir, tapi dia tetap suci mensucikan. Yaitu kalau berubahnya itu dengan batang kayu, ya, atau berubahnya itu dengan daun-daunan yang berjatuhan,
atau berubahnya itu apa namanya dengan lumut yang timbul yang ada di tempat tersebut, atau berubahnya itu karena turap debu atau karena tanahnya, atau berubahnya itu karena lama ditinggal. Nah itu nggak masalah. Oh ini berubah, ini warnanya berubah. Ya warna lumut, warna hijau ini. Berarti kan sesuatu yang tapi kan layuk kinu nggak memungkinkan kita untuk menjaganya. Ya lumut kita nggak bisa jaga, batang kayu kita nggak bisa jaga, tanah yang di bawah kita nggak bisa jaga, daun yang berjatuhan kita nggak bisa jaga. Begitu juga turun atau lamanya kita nggak bisa jaga. Kemudian wala bima'in mutlaqin halatu ain najasatin wa huwa bidunil kullatain. Nah, yang ketiga ini. Ya, kalau tadi tahir ghairu mutahhir. Sekarang kalau air kejatuhan ain nun najasah, ainun najasah, ya, benda yang najis, ya, seperti darah, ya, atau seperti nanah dan lain sebagainya, bidunil kullatain, air itu kurang dari 2 kullah, ya, atau air itu sedikit, fayanjus, maka air tersebut menjadi najis walaupun tidak berubah, walaupun air tersebut wa illam yataghayyar. Kalau air sedikit seperti ini, kejatuhan najis sedikit aja, ya, darah sedikit aja, maka air ini menjadi najis sudah. Kalau darah sedikit itu bukan dimaafu ya kalau untuk air, tapi kalau untuk baju baru dimaafu. Wasatni, ada pengecualiannya. Maitan damuhu lam yasili aw la yura bi tarfi lam yasuli. Ya, darah bangkai yang darahnya itu enggak mengalir. Ya, bangkai yang darahnya itu tidak mengalir. Ya, contohnya seperti apa? Seperti cicak, ya, wazag, atau hunfasa kelalawar, atau zubab, laler, wal kumal kutu, wal barbus, nyamuk, falayan unajjisil ma, maka tidak bisa menajiskan, falayan yusil ma, enggak bisa menajiskan yunjisul ma, enggak bisa menajiskan air. Walal ma'i, begitu juga cairan, kazait, ya, seperti minyak, ada minyak kita di botol atau di gelas, kemudian kejatuhan bangkai lalat, enggak najis, enggak menjadi najis, kita buang aja. Ya, karena apa? Lalat itu kan damuhu lam yasili, darahnya itu tidak mengalir. Wa khallin, atau seperti cuka, ya, ya, seperti cuka. Nah, zubab, ya, salah satunya lalat, sebagaimana hadis Nabi SAW, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyadmishu kullah tsumma liyanza. Jika jatuh zubab di minuman kalian, falyadmishu, maka tenggelamkan seluruhnya. Kemudian setelah tenggelam semua, falyanzihu, kemudian baru dibuang. Kan udah jadi bangkai kan ketika mati, tapi disuruh tenggelamin lagi, kemudian dicabut, baru minum boleh. Nah, memang di hadis yang lain dikatakan, nah itu menunjukkan bahwasanya zubab, lalat itu bangkainya itu enggak najis. Ya, kalau tidak berubah nanti kata. Kenapa juga? Kalau minum ada air minuman, kalau kejatuhan lalat yang mati,
Iya, disuruh sama Nabi tenggelamin lagi, kemudian ketika itu baru dikirim. Karena apa? Ya, sayap ya, sayap laler itu, yang satunya ada penyakit, yang satunya ada penawarnya. Ya. Dengan apa namanya? Dengan kita menenggelamkan keduanya, ya maka sudah ada penawarnya, tahu yang kiri atau yang kanan. Ya, jadi dengan ditenggelamin aja semuanya, kemudian ya bukan dipecok ya, ditenggelamin aja, tenggelamin. Kemudian kalau sudah tenggelam semua, kemudian baru dibuang. Jadi ambil pakai sendok, dibuang. Itu minum. Nah, itu nggak masalah. Iya, tidak masalah. Nah, itu dan ini juga sudah dicek oleh apa namanya medis. Ya, sudah dicek oleh medis, ya benar. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Illa in tagayyara bi kathratihi. Kecuali kalau berubahnya itu banyak. Kecuali kalau berubahnya itu air tersebut disebabkan bikasrotihi, disebabkan karena banyak bangkai tersebut. Contohnya apa? Nah, gampangnya laron kan banyak gitu. Kalau kita apa namanya ada ember buat mandi di situ, kemudian bagi datang laron kan banyak gitu. Kemudian jatuh ke tempat ember mandi gitu atau kolam gitu. Saking banyaknya itu apa? Sampai warnanya itu berubah. Yang tadinya jernih menjadi, nah baru itu najis. Baru menjadi najis. Kenapa? Karena tagayyuran, airnya itu berubah bikatsratihi, karena banyaknya bangkai tersebut. Ya, atau karena apa namanya bau. Ya contohnya cicak. Cicak itu kan nggak ada darahnya kan. Darahnya lambe sini. Nah, itu tidak apa namanya bangkainya itu kalau kejatuhan air dimaafkan. Tapi kalau berubah, dengan apa berubahnya? Jadi bau. Ya kan, kalau cicak itu kan bangkainya itu kalau lama itu berapa jam aja bisa bau kan. Nah, ini maka kalau berubah air itu menjadi bau, menjadi najis. Aula yura bitarfila ma yahsuli. Ya. Yang kedua, yang dimaafkan yang kedua yaitu adalah aula yura bitarfi, najis yang tidak kelihatan oleh mata, ya, lama yahsuli. Ya, ketika air itu jatuh ke dalam air yang sedikit. Ya, contohnya seperti apa? Ya, yang tidak kelihatan oleh mata, kanuktati baulin. Seperti ya satu tetes, satu titik air kencing. Ya, ketika kita kencing kan kadang air itu nyiprat. Iya, kalau satu dikit dan jatuh ke ember, ya, nah itu nggak kelihatan kan air najis cipratan kencing kita, itu dimaafkan. Wa khamrin, atau minuman keras juga, iya, setetes juga ya. Wa ma yata'allaq bi rijli zubabatin inda wuqu'iha fin najasa, atau sesuatu yang menempel di kaki laler ketika dia itu nempel di tempat najis. Ya, kalau ada air kencing contohnya, air kencing kan najis. Kemudian ada lalat minum air kencing, dia kan nempel di kaki lalat tersebut air kencing. Mulutnya itu minum, nempel. Kemudian habis minum air kencing, dia ke ember, terbang ke ember. Nah, kelihatan nggak tuh najis yang nempel di kaki lalat? Nggak kelihatan, karena nggak kelihatan, makanya dimaafkan. Nah, itu dua itu ya. Di apa namanya air apa namanya dimaafkan ya kalau air itu apa namanya kejatuhan bangkai yang tidak mengalir darahnya, kemudian atau kemasukan atau kejatuhan yang tidak najis yang tidak kelihatan oleh mata. Ya, tapi kalau di baju, nah ini lain lagi. Ya, air yang dimaafkan di baju lain lagi. Contohnya kalau kita sholat,
Ya, kita sholat, kemudian ternyata ada bangkai semut di kantong kita. Ya, maka ini nggak dimaafkan. Yang dimaafkan yang maitah, ya, bangkai yang nggak mengalir darahnya itu hanya di air, bukan di baju, bukan di badan. Nah, ini pendapat yang utama seperti itu. Ya, makanya pernah Habib Ahmad bin Umar Asy'atiri ketika beliau selesai memakai imamah, ya, beliau buka imamahnya, ya, dilepit, ternyata di dalam imamah itu ada bangkai semut di situ. Jadi ingat-ingat berapa hari dipakai imamah ini. Ya. Kemudian dia mengqadha salatnya karena bangkai, ya, semut ini atau bangkai yang tidak mengalir darahnya tidak dimaafkan di baju atau di badan. Dimaafkannya itu di air. Berbeda kalau damun qalil, darah yang sedikit. Darah yang sedikit ini dimaafkan di baju. Kalau ada darah sedikit kemudian ada di baju kita, ini dimaafkan. Ukuran sedikit huruf. Ya gimana masyarakat itu. Kalau seukuran kuku kita ini darah itu sedikit atau banyak? Oh sedikit, kalau masyarakat bilang begitu. Umum masyarakat mengatakan sedikit, maka dimaafkan. Oh ini banyak ini, kecuali setengahnya baru sedikit. Nah, kalau banyak berarti tidak dimaafkan. Nah, kalau di baju darah dimaafkan. Tapi kalau darah itu menetes, ya, menetes kemana? Ke air, ke ember yang dunal kullatain, yang kurang dari 2 kullah, maka air itu menjadi mutanajis, jadi najis. Kenapa? Karena, ya, darah yang sedikit itu tidak dimaafkan di air, akan tetapi dimaafkan di baju. Wallahu a'lam. Ya, nanti baru kita akan bahas masalah kullatain. Ya, apa itu air kullatain dan air najis dan juga air musa'mad. Insyaallah yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit insyaallah bermanfaat. Soal mau bertanya? Air kelapa kan cuci, tapi nggak bisa mencucikannya. Air kelapa, air kelapa itu udah namanya, itu udah ada namanya dia. Iya, nggak boleh untuk berwudu. Ya, nggak boleh untuk berwudu. Air kelapa mau dipindahin di mana juga kita namakan air kelapa. Ya, air kelapa. Jadi air kelapa itu tahir ghaira mutahhir, suci. Arti kata suci, dipegang tangan kita nggak najis, nggak masalah. Kita ada wudu kita pegang nggak masalah. Kita minum nggak masalah, itu suci. Tapi ghaira mutahhir, tidak bisa kita berwudu dengan air kelapa. Dah. Wallahu a'lam. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namud wa alaiha nubati insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbana a'tarafna bi annana وأننا أسرفنا على لظى فتوب علينا تغسل واستر لنا العورات
من الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولانا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة صحبي والحمد لله بالبر والتنادي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf kata minni ala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.